Halo Sobat Mojo, hari Minggu ada aktivitas apa? Ikut sepedaan yuk dengan Kepala Seksi Bank KPPN 5, Ibu Ririn Indrasti Ikawati. Satu sesi dari program KPPN Bima Memberi, memberdayakan UMKM, membangun negeri. Pada kesempatan pertama, kita berkunjung ke sebuah kedai kopi baru di Pantai Amahami. Namanya Jelamba Coffee. Di Desa Maria itu? Iya. Oh, Desa Maria. Tiap hari kita berkesempatan mengobrol bersama ownernya dan MC tamu kita, yaitu pegawai teladan Kementerian Keuangan tahun 2023 yang sebelumnya merupakan pegawai KPPN 5, Purata Ayung atau biasa dipanggil AA. Kita simak yuk. Bahan baku, jadi boleh dikatakan bahan bakunya juga produksi sendiri gitu ya? Iya, kami istilahnya tangan pertama langsung ke petani kopinya. Dari petani kopi. Ngambil gimana? Ngambil di memang kopi lokal Wawonya. Kopi lokal Wawo. Itu jenis kopinya apa? Arabica? Robusta. Oh, Robusta. Ya, agak ada masernya ya. Iya, Robusta. Ya, Robusta. Ya. Berarti ini cabang gitu ya Mas? Iya, cabang. Cuman untuk kedainya yang nggak aktif di sana itu kita fokus ke rumah produksinya aja. Berarti dia selain bentuk kopi juga ngepak-ngepak gitu Iya, mungkin? iya, kami punya kopi kemasan juga. Kopi kemasannya Jalamba juga. Iya, Jelamba juga. Ada rencana mengembangkan usaha gitu Mas? Kalau untuk pengembangannya pasti tetap sih kami lakukan. Cuman stagnannya kami sekarang itu di kedai kopinya itu kan bisa dibilang saya langsung yang kelola itu. Nah, tapi juga di sisi lain pengembangannya itu kan kami juga menjual biji sangrai itu, jadi buat nyetok di kedai-kedai kopi lain. Biasanya ada nyetok tapi semalam udah diambil. Oh nih, tanya Mas, untuk modalnya yang pertama kali itu berapa? Modal pertama itu untuk 2020 agak lupa sih, cuman yang saya ingat yang jelas itu sekitar di atas 5 jutaan, 10 jutaan. Karena alatnya ya pertama. Itu pun belum langsung, itu modal awal ya Bu. Karena kami baru beli mesin roasting itu sekitar 2022, 2 tahun sudah berjalan kedai. Baru kami beli mesin roasting. Terus itu ada kedainya yang di sana. Iya, yang masih di Wawo. Tapi itu modal sendiri atau ada pembiayaan dari? Tidak ada modal sendiri. Modal sendiri ya. Ya itu tadi kita kan mungkin bisa beri informasi kan, sebenarnya kalau UMKM itu ada ini sih, kayak ada pembiayaan dari KUR bisa, dari UMI bisa. Iya. Gitu. Tapi kalau sepanjang masih bisa dari modal sendiri ya lebih baik sih. Cuman tapi kalau pas untuk pengembangan usaha mungkin bisa memanfaatkan. Pas pengembangan pembelian mesin roasting itu KUR sih Bu. Kami dapat KUR, ya. dapat KUR dari Bank BRI itu. Berapa itu? 50 juta. 50 juta itu kan mesin sangrainya itu 28 juta. Sisanya itu untuk pengembangan lagi. Terus kalau omsetnya tiap hari itu berapa Mas? Nggak menentu sih Bu. Cuman kalau hitung rata-rata untuk kedainya aja itu bisa 200-250 kalau saling melengkapi. Belum tahu biji sangrainya ya Bu. Soalnya kalau biji sangrainya itu ya tergantung kapan stok teman-teman kedainya habis ya. Dari persediaan atau ini ya. Biasanya dijualnya kemana aja tuh Mas yang biji sangrainya tadi? Kalau biji sangrai masih seputaran kota Kabupaten Bima. Terus kalau yang kopi kemasan yang siap seduh kita itu yang 200 gram itu kadang dipesan juga untuk dibawa keluar, lebih kayak kemasan oleh-oleh soalnya. Jadi kemasannya udah kami print. Oh, berarti packingnya sudah bagus ya, sudah. Alah, Mas. Sudah ada juga di kayak di NTB Mall. Kita nyetok di NTB Mall. Iya, Oh, di Mataram ya Mataram berarti. sudah. Iya. Apa ya ikut? Kalau untuk tenaga kerjanya? Tenaga kerja untuk sementara di area ini nih 2 orang, 3 sama saya ya. Latihan. Untuk area produksinya itu ya tetap saya handle, cuman kadang dibantu istri kan. Iya. Karena kalau untuk kayak ngerosting itu susah kalau kita percayain ke orang. Iya, karena ngerosting itu ada selera gitu ya istilahnya. Iya.
Nah kebetulan daerah Wawo itu kan pegunungan tuh Bu. Nah, Ya. kebun kopi ya Karena biasanya. ya gitu, karena Iya, melihat iya. potensi kopinya ya udah kita kembangin aja sumber daya alamnya. Ya kita pernah lewat sana ada kopi. Oh, iya. Berarti langsung tangan pertama dari petani. Iya. Atau mungkin malah bisa nanam sendiri. Malah kita sudah ajukan kelompok tani hutan pengajuan HKM itu Oh, dari kami mana? dari kehutanan itu kalau di sini kan BKPH. Nah cuman tersendat di perizinan di tingkat desanya, ya, tanda tangan dari desanya yang saat itu terhambat. Cuman walaupun istilahnya belum mendapatkan hak paten itu, kami tetap melakukan kayak kampanye ke masyarakat. Apalagi kalau di Wawo kan gencar jagung nih Bu. Jagung ya. Ya, jadi kami itu coba dampingin beberapa petani itu untuk menanam kopi. Kopi. Ya berarti ini selain usaha apa namanya? Kafe kopi Iya, iya. juga usahanya ke ini ya produksi Iya. lebih ke lingkungan juga ya Mas Iya, ya. iya. Lebih ke lingkungan. Dia ikut menghimbau, ikut menghimbau biar Iya. apa budget itu nggak gundul Iya. katanya. Jangan Malah jagung. ya malah di Wawo itu kan kita udah bikin kayak kegiatan tahunan tuh Bu, summer camp. Jadi summer camp itu lebih ke Summer rekreasi sama edu kopi. Jadi kurang lebih gambarannya itu kita ngajak teman-teman kota kabupaten itu nge-camp di kebun kopi, terus kasih edukasi ya. Itu udah 2 tahun berturut-turut. Udah Kemarin sempat lihat posternya. Oh, summer camp itu ya? Iya. Camp. Iya. Terus ya pengen ikut itu gimana Oh, Mas? gitu. Acaranya ngapain aja di summer camp itu? Kan itu temanya itu kan rekreasi, edukasi dan lebih ke arah edu kopinya ya Kak. Jadi mereka itu nge-camp, ada pentas seninya, malamnya itu ada pentas seni, penampilan puisi dan lain sebagainya, penampilan tari, terus paginya itu kita ajak ke kebun kopi. Nah, jadi secara teori dan praktek kita ngambil kayak biji kopi itu kita kasih anatominya, minimal pemahaman tentang anatominya. Jadi memang ada dialog lah di tengah kebun kopi itu. Keren. Iya. Kalau campnya di mana Mas? Di area kebetulan Langsung di kebun kopinya itu apa? ya, jadi kan kebun kopi di sana itu ada masyarakat yang menanam di hutan tutupan negara. Secara pohon kopi kan punya masyarakat tuh. Jadi kami di istilahnya apa ya? Antara perbatasannya itu. Ada dokumentasi video kegiatannya di Instagram. Oh, di Instagram. Jelamba ya. Saya jadi penasaran backgroundnya Masnya itu apa Mas? Kalau saya lebih ke setelah SMA itu kan sambil kuliah Bu, Iya. tapi jurnalis. Iya. Kayak itu. Jurnalis, terus pas di kuliah juga itu sambil jurnalis, terus di warung seni. Oh. Iya. Jadi istilahnya segala pengalaman Pengalaman itulah ada. yang akhirnya ini apa ide-ide kan biasanya. Iya sih, kayak pentas seni kan memang kita bangun itu 3 kali setahun, tinggal dikorelasikan sama yang Summer campnya itu setahun sekali ya? satu tahun berarti? sekali tiap musim panen kopinya. Oh, Jadi kita ngajak sana itu pas lagi panen kopi. Kadang kalau beruntung kan kita bisa nemu tuh kayak kopi luwak. Jadi langsung kasih mereka gambarannya gini gitu. Ya alhamdulillah itu juga alhamdulillah dari kegiatan itu, dari pemberdayaan itu akhirnya ikut pembuat pelopor. Oh, Iya dari alhamdulillah pemuda dapat pelopor. peringkat 3 provinsi. Provinsi. Iya. Pemuda pelopor Bu ini. Iya. Iya, maksudnya kalau apa ya, bukan yang biasa, bahkan bukan orang biasa gitu. Yes. Soalnya kalau udah ada ide yang agak nggak mainstream Iya, iya. gitu kan, pasti kita tanya dulu, wah latar belakangnya apa nih, pasti ada sesuatu di balik ini gitu. Iya sih benar. Menarik aja sih Bu. Soalnya kan ironinya kayak di Wawo itu kan secara dataran tinggi, tapi kalau dimanfaatkan untuk jagung itu kan nggak potensial. Nah, sementara ya saya sering kasih gambaran itu kayak di Bre itu di daerah Palipelo itu, mereka itu secara letak strategisnya itu kan panas nih Bu, tapi mereka bisa melihat potensi agrowisatanya, yaitu kemarin itu buah naga. Jadi hampir satu kampung itu kan nanam buah naga. Lah kok kita yang ada di pegunungan justru nanam jagung gitu. Harusnya bisa lebih dari itu. Iya, harus bisa lebih dari- Ya makanya dari diskusi-diskusi di kedai kopi juga kan Bu, akhirnya banyak yang sepemahaman, makanya kita ajukan HKM itu ke petani hutan. Berarti ini kan udah ada nyentuh lingkungannya. Iya. Pernah ada ini nggak hubungan dengan dinas-dinas terkait? Sudah. Ada, maksudnya dari mereka juga ada atensi atau gimana?
Yang dari dinas-dinas itu kayak Disperindak, terus Bapeda. Malah di tahun 2022 itu kita udah ajukan Wawa itu sebagai kampung industri kopi di Desa Marianya. Nah kemungkinan itu sudah diatensi, cuman masih nunggu ACC. Malah lebih-lebih pas kegiatan Summer Camp 2 itu kan kami langsung mengundang juga dari beberapa instansi itu, PUPR mengajukan pembangunan jalan, tapi jalan yang hanya untuk motor, ya sama gitu. untuk drainasenya dari mata airnya kan sana masih ada mata air dulu. Nah itu, nah terus Disperindak kaitan dengan perizinan dan lain sebagainya, sama Bapeda itu wacana kampung industri kopi itu. Iya. Oh ya udah nggak apa-apa. Mas Iya, makasih mungkin. makasih ya, nanti Kita minta. udah dapat banyak infonya. Oh siap-siap. Tak terasa, hari sudah menjelang siang. Bagaimana obrolan tadi bersama Mas Dodit? Menarik bukan? Alhamdulillah, telah dijangkau pembiayaan KUR dan UNI, dan juga sudah merasakan manfaatnya. Kapan-kapan kita sepedaan lagi ya. Sampai jumpa. Salam.